Zelensky sekarang semakin lemah, orang backingannya yang seorang miliarder ditangkap karena lakukan korupsi. Pantas si pelawak angkuh. Визначити розмір застави у вигляді 190 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 509 тисяч. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Presiden Zelensky diketahui memiliki seorang donatur yang membantunya dalam melakukan segala visi misinya di Ukraina. Namun kini Zelensky dan bos besarnya tersebut harus mendekam di penjara karena ternyata uang yang digunakan untuk mendukung si pelawak tersebut berasal dari korupsi hingga miliaran. Kasus ini makin membuka borok pemerintahan Zelensky. Miliarder bernama Lord Kolomoisky yang menjadi donatur Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ditangkap pihak berwenang dalam tindakan pemberantasan korupsi. Dinas Keamanan Ukraina mengumumkan penangkapan miliarder tersebut pada Sabtu 2 September 2023. Kolomoisky adalah pendiri Private Bank, organisasi keuangan terbesar di Ukraina. Menurut SBU, dia ditangkap atas tuduhan penipuan dan juga pencucian uang. Mantan donatur kampanye Presiden Zelensky didakwa melakukan pencucian uang. Surat kabar The Kyiv Independent melaporkan bahwa pengadilan memerintahkan agar Kolomoisky ditahan hingga 31 Oktober 2023. Dan uang jaminan ditetapkan sebesar 509 juta atau setara dengan 14 juta dolar Amerika. Telah ditetapkan bahwa selama tahun 2013 hingga 2020, Ilor Kolomoisky melegalkan lebih dari setengah miliar hryvnia dengan membawanya ke luar negeri sambil menggunakan infrastruktur lembaga perbankan yang dikendalikan, tulis SBU dalam sebuah pernyataan. Penangkapannya terjadi ketika Ukraina terus memberantas korupsi di pemerintahan yang merupakan prasyarat utama bagi masuknya negara itu dalam Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO dan juga Uni Eropa atau UE. Bergabung dengan NATO menjadi tujuan utama Zelensky di tengah invasi Rusia yang dimulai pada Februari 2022 lalu. Dukungan Kolomoisky terhadap Zelensky selama pemilihan Presiden Ukraina tahun 2019 sempat menimbulkan keheranan di masa lalu. Menurut laporan Atlantic Council pada bulan Juli 2010 lalu, Zelensky menunjuk pengacara pribadi Kolomoisky sebagai penasihat kampanye, melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berdiskusi dengan oligarki yang saat itu diasingkan dan mendapatkan manfaat dari dukungan antusias dari kerajaan media Kolomoisky. Laporan dari lembaga think tank yang berbasis di Amerika Serikat tersebut mencatat bahwa Zelensky dipandang sebagai kandidat Kolomoisky. Laporan Atlantic Council menggambarkan hubungan tersebut sebagai ujian paling penting atas ketulusan Zelensky dalam mencapai deoligarkisasi Ukraina, di mana pejabat pemerintah yang dipandang sebagai ancaman terhadap kepentingan Kolomoisky, termasuk jaksa yang menyelidikinya, dicopot dari jabatannya pada tahun-tahun sejak Zelensky mengambil alih kekuasaan.
Militer Ukraina todong si pelawak, menyerah atau kalah telak, Zelensky siap angkat koper dari istana presiden. Situasi internal Ukraina rusuh setelah serangan balik Ukraina atas komando Zelensky tak berbuah manis. Hal ini membuat geram rakyatnya karena harapan untuk segera hidup damai telah pudar. Militer Ukraina mendesak Zelensky untuk segera menyerah atau nantinya terpaksa kalah telak dan sangat tidak terhormat. Si pelawak hanya membisu. Hal ini makin membuat marah para pasukan Ukraina sehingga seruan kudeta makin menggema. Gerakan masyarakat juga menghantui kepemimpinan Zelensky karena hal ini bisa berakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam posisi terjepit. Keputusannya untuk melancarkan counter offensive, serangan balasan Ukraina ke kantung-kantung pendudukan Rusia sejauh ini terbukti mengecewakan. Pasukan Ukraina hanya bisa merebut kembali sebagian kecil wilayah di selatan dan timur negara itu, tapi dengan biaya dan ongkos perang yang sangat-sangat mahal. Kenyataannya, setelah 6 minggu Ukraina melakukan operasi counter offensive, jaringan pertahanan berlapis-lapis Moskow belum putus juga. Atas situasi tersebut, Zelensky kini menghadapi pilihan yang mustahil. Melakukan segalanya dan mengambil risiko kegagalan yang mahal, atau mengurangi kerugian Ukraina dan menerima kekalahan yang bisa merusak reputasinya secara politik, tulis ulasan di Newsweek. Beberapa kelompok lingkaran dalam Zelensky disebutkan ingin militer Ukraina mengendurkan serangan sambil bersiap menghadapi gelombang serangan Rusia yang diprediksi terjadi pada musim gugur, musim dingin mendatang. Meski begitu, dia mengakui ada komunikasi langsung antara komando militer dan kepemimpinan politik negara yang tugasnya akan membuat keputusan dalam kondisi dinamis dari negara tersebut terkait situasi militer. Keyakinan pada komando militer merupakan prasyarat penting untuk kemenangan, kata juru bicara tersebut.